Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Noviana dengan NIM akhir 038. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas UAS Kapita Selekta dengan dosen pengampu yaitu Bu Feni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, materi yang akan kita bahas pada pertemuan saat ini yaitu ada materi, hukum alam tentang materi, perubahan zat, dan miskonsepsi. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja memasuki materi. Materi yang pertama yaitu menjelaskan tentang materi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Nah, contohnya yaitu ada zat padat, ada zat berwujud gas, dan ada zat yang berwujud cair. Nah, contoh zat padat adalah beberapa jenis logam seperti emas, besi, seng. Nah, contoh dari zat cair yaitu ada larutan. Dan contoh dari zat yang berwujud gas adalah hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sifat materi. Sifat materi itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Nah, sifat yang pertama yaitu ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, sifat ekstensif itu sendiri yaitu sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume, massa, dan berat, dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi ya, teman-teman. Yang kedua yaitu ada sifat intensif. Nah, sifat intensif itu sendiri adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya warna, bau, membeku, mencair, menguap, menyublim, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sifat intensif materi. Nah, sifat intensif materi itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika adalah ciri khas suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat atau penyusun materi tersebut. Atau bisa dikatakan sifat fisika itu tidak menghasilkan zat baru, sedangkan sifat kimia ciri suatu zat yang berhubungan dengan bentuk zat baru atau menghasilkan zat baru. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sifat fisika. Nah, di mana sifat fisika ini yang pertama ada wujud zat. Ada dibagi menjadi tiga yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, yang pertama yaitu ciri khas dari zat padat. Nah, zat padat itu sendiri mempunyai bentuk dan volume tertentu, mempunyai jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Yang terakhir yaitu ada partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Nah, ciri khas dari zat cair itu sendiri adalah yang pertama itu mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Yang kedua yaitu jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Yang terakhir itu ada partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Yang terakhir itu ada zat gas. Itu ciri khasnya yaitu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Nah, jarak antar partikel gas sangat renggang. Yang terakhir yaitu partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Ciri zat fisika yang selanjutnya yaitu ada warna, teman-teman. Nah, warna itu sendiri merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Yang ketiga yaitu ada kelarutan. Kelarutan adalah suatu zat dalam pelarut tertentu. Nah, yang keempat yaitu daya hantar listrik. Nah, di mana daya hantar listrik dalam suatu zat dapat diamati dari gejala yang ditimbulkan. Yang terakhir yaitu ada kemagnetan, di mana kemagnetan dibagi menjadi dua, yaitu magnetik dan non magnetik. Nah, magnetik itu sendiri yang dapat menarik magnet, kayak dapat menarik, sedangkan non magnetik itu tidak dapat menarik atau tidak dapat tarik menarik antara magnet satu dengan magnet yang lain.
Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sifat kimia. Nah, di mana sifat kimia ini memiliki ciri-ciri ada 5. Yang pertama, mudah terbakar. Yang kedua yaitu membusuk dan masam. Contohnya itu kalau nasi dia dibiarkan terkena udara yang terbuka, nasi itu akan membusuk. Nah, yang selanjutnya yaitu berkarat, di mana besi yang terkena air dan terkena udara secara terus menerus itu mengakibatkan besi itu berkarat. Yang selanjutnya itu mudah meledak. Yang terakhir, sifat kimia itu bersifat beracun. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan materi, di mana perubahan materi adalah perubahan benda-benda yang bersifat langsung atau dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama. Nah, perubahan materi itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana perubahan fisika yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, sedangkan perubahan kimia itu sendiri perubahan yang dapat menghasilkan zat baru. Nah, contoh dari perubahan fisika itu sendiri yaitu air yang dipanaskan menghasilkan uap air, menguap, menyumprim, membeku, atau yang lain sebagainya. Sedangkan perubahan kimia itu sendiri contohnya proses perkaratan, itu termasuk perubahan kimia. Nah, pembakaran kembang, proses pembakaran kayu yang menghasilkan arang itu termasuk perubahan kimia, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas ciri-ciri perubahan kimia. Nah, di mana ciri-ciri perubahan kimia ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu membentuk gas, yang kedua reaksi pengendapan, yang ketiga yaitu perubahan warna, yang keempat yaitu perubahan suhu. Nah, yang pertama itu perubahan gas. Reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi dapat membentukkan gas. Contohnya magnesium apabila dicampur dengan asam klorida menjadi magnesium klorida plus gas hidrogen. Yang kedua yaitu ada reaksi pengendapan, di mana reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Nah, contoh dari reaksi pengendapan itu sendiri adalah barium klorida ditambahkan dengan natrium sulfat menjadi Ba barium sulfat natrium plus natrium klorida. Yang ketiga yaitu perubahan warna, di mana perubahan warna suatu reaksi berlangsung akan terjadi perubahan komposisi dan bentuk zat baru yang memiliki warna memungkinkan warna itu menjadi berbeda. Contohnya reaksi antara tembaga sulfat yang dicampurkan dengan air. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan suhu, di mana perubahan suhu ini disertai oleh reaksi kimia perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perbedaan itu sendiri contohnya itu perubahan fisika. Nah, di sini perubahan fisika memiliki perbedaan di mana tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia itu terbentuk zat baru. Yang selanjutnya yaitu komposisi materi tidak berubah untuk perubahan fisika, sedangkan untuk perubahan kimia komposisi materi mengalami perubahan. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak terjadi perubahan warna, rasa, tidak terbentuk endapan, itu perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimianya ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, berubah suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Untuk perubahan fisika contohnya itu beras menjadi tepung, bola lampu listrik menyala, dan kayu diubah menjadi kursi. Nah, perubahan kimianya contohnya itu ada singkong menjadi tape, pembakaran kayu, terus bersih berkarat, susu yang diubah menjadi keju. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan zat, di mana kata zat
berarti sebuah benda, sedangkan zat adalah semua jenis benda yang berbeda bergabung membentuk semua yang ada di sekitar kita, serta segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Nah, zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, di mana menurut wujud zat digolongkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, dapat kita lihat dari gambar yang ada di layar. Nah, itu adalah proses, contohnya itu gas menjadi cair, cair menjadi padat. Dapat dilihat yang teman-teman bahwasanya kalau gas menjadi cair itu mengembun, apabila cair menjadi gas itu menguap, sedangkan misal cair ke padat itu membeku, sedangkan padat ke cair itu mencair. Nah, apabila padat ke gas itu menyublim, sedangkan gas ke padat itu mengkristal, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aplikasi perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Contohnya itu pembuatan garam dari air laut. Yang kedua itu ada pembuatan pengharum ruangan dan kapur barus. Yang ketiga itu ada industri susu kaleng, yaitu perubahan wujud cair menjadi bubuk susu. Yang keempat yaitu industri gula pasir, yaitu perubahan wujud gula yang berbentuk cair dalam batang tebu diubah menjadi gula yang berbentuk padatan. Yang kelima yaitu industri minyak bumi, yaitu pembuatan minyak bumi menggunakan prinsip penyulingan destinasi bertingkat. Jadi bila didapatkan berbagai macam gas seperti bensin, solar, gas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada pembuatan keterampilan gerabah. Yang selanjutnya yaitu hasil fermentasi dari susu sapi yang digunakan atau diubah menjadi yogurt. Yang terakhir yaitu ada proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan di pagi hari. Nah, yang selanjutnya itu ada miskonsepsi, teman-teman. Dimana miskonsepsi ini saya akan membacakan 2 saja, teman-teman. Teman-teman bisa membaca sendiri. Nah, miskonsepsi perubahan fisika tidak melibatkan perubahan energi. Nah, pembenarannya itu perubahan fisika seperti perubahan bentuk atau keadaan, tetapi melibatkan perubahan energi meskipun tidak merubah komposisi zat. Yang kedua yaitu ada semua perubahan kimia menghasilkan gas, di mana pembenarannya itu tidak semua perubahan kimia menghasilkan gas. Ada beberapa reaksi menghasilkan padatan atau larutan. Yang ketiga yaitu zat yang sama tidak dapat memiliki lebih dari satu bentuk fisik. Nah, pembenarannya itu sendiri yaitu zat yang sama dapat berada dalam berbagai bentuk fisik. Misalnya air dapat berubah menjadi es, air mencair, atau air itu menguap. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.